bersama saya Riko dari Kamus AI. Asupan wawasan kamu sehari-hari itu tagline kita. Pada kesempatan ini kita juga akan melanjutkan di sesi selanjutnya untuk membahas terkait dengan sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Sekarang saya berbicara dengan siapa? Oke, perkenalkan aku Olivia Maria Tarawan dari Teknik Mesin Angkatan 22. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Olivia. Olivia. Jadi kita langsung menuju ke arah yang lebih mungkin jawabannya bisa subjektif ya. Kenapa? Karena ini mungkin pertanyaan seputar dengan minat. Olivia jurusan teknik mesin? Ya, aku dari teknik mesin ITB. Yang umum ketahui ya, termasuk saya yang ketahui. Tidak banyak seorang wanita ya, perempuan itu memilih untuk masuk jurusan teknik mesin. Kenapa Olivia memilih jurusan teknik mesin? Oke, memang dari stigma masyarakat sih ya. Memang kalau bilangin jurusan teknik, apalagi teknik mesin, itu jarang lah ada ceweknya atau mungkin masih sedikit ya tabu gitu loh. Nah, tapi aku sendiri dari jurusan teknik mesin itu awalnya mau ke sini karena ya dari awal memang minatnya ke arah engineering. Nah, dari SMA itu udah mikir nih jurusan apa ya yang kemungkinan nggak menghafal gitu. Karena aku pribadi kurang suka menghafal dan juga sebenarnya kemampuan untuk fisika, matematika ya dibilang masih oke-oke aja. Jadi setelah diiris dari kesukaan dan juga aku melihat tren dari masyarakat ya, mungkin untuk industri itu butuhnya apa, dan juga dari sekitar dukungan orang tua juga sih, terutama irisan terakhir itu ada di teknik mesin gitu loh. Jadi awalnya mungkin ada dua pilihan untuk aku pribadi, pertama dari teknik elektro atau enggak yang kedua di teknik mesin. Jadi kebetulan rezekinya di ITB dan di teknik mesin ITB, jadi ya udah deh di ITB. Artinya passion ya, Mbak Olivia? Passion sih bisa dibilang ya. Dari awalnya aku juga pengennya kalau dari teknik mesin aku pengennya di bagian mekatronik gitu. Mekatronik. Tapi ternyata setelah dijalanin aku lebih suka di bagian struktur ataupun sistem mekanikal daripada. Boleh dijelasin sedikit nggak? Maksudnya gambaran umum lah terkait dengan apa sih itu struktur dan apa tadi? Sistem mekanikal. Sistem mekanikal. Oke, itu kenapa lebih, itu menarik gitu buat? Aku pribadi kalau gambaran umum awalnya di mekatronik tuh mungkin aku mikirnya bakal seru nih di elektrikal ataupun ada sedikit-sedikit bagian mekanikalnya ya. Cuman setelah aku dalamin dan udah ambil beberapa kelas ataupun coba-coba pengalamannya, ternyata kurang cocok. Kalau aku pribadi kurang suka bagian elektrikal. Tapi kalau di mekanikal aku lebih suka sih karena kayak semua barang ataupun semua ya benda bergerak ya itu ada sistem mekaniknya sendiri, dan juga aku lebih tertarik aja untuk memperdalam hal tersebut. Ada dukungan dari orang tua? Tentu masuk ke jurusan mesin. Dukungan orang tua pasti nomor satu ya, karena terutama dari papaku sendiri ya dari awal dia lebih pengen untuk masuk ke jurusan teknik ataupun masuk ke bagian-bagian yang menantang gitu ya. Menantang. Katanya kalau tidak usah ikutin stigma masyarakat yang kalau bilang cewek ya udah deh ekonomi, manajemen ataupun sekolah masak atau apa, tapi dia bilang coba cari tantangan baru, coba cari buka duniamu lebih luas lagi untuk coba hal-hal yang tidak pernah mungkin membantah stigma masyarakat tersebut. Nah, kebetulan aku juga tertarik ya di bidang tersebut, jadi ya selaras sih dengan apa yang dituju orang tua aku. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan yang lebih spesifik terkait dengan STEM itu tadi ya. Ada nggak salah satu topik di STEM yang itu menarik minat dari Mbak Olivia? Oke, dari bidang STEM mungkin dari SMA itu awalnya aku menarik di bidang sains ya, karena basic SMA aku tuh di MIPA, jadinya memang fokusnya di matematika. Biologi, fisika, kimia gitu. Nah, tapi setelah
aku jalanin mungkin di kuliah sekarang, dan kebetulan kuliahku di teknik mesin, jadi lebih suka mungkin di engineering karena lebih ke aplikatif. Sedangkan kalau di science itu mungkin lebih ke akademisi ya. Kalau untuk kita di bidang pekerjaan atau bidang kuliah, nah itu aku kurang suka teori yang terlalu mendalam, mengulik terlalu dalam. Tapi aku lebih suka di bagian aplikatif nih, kayak engineering itu lebih ke implementasinya ke masyarakat ataupun dunia industri. Oke. Ada nggak salah satu terobosan di bidang STEM yang itu diikuti oleh Mbak Olivia? Misalnya, waduh ini menarik nih, akan sampai mana nih kira-kira penelitiannya? Apakah pengembangannya bisa sejauh apa nih gitu? Apakah ada? Oke, tentunya ada. Kalau di bidang aku di teknik mesin sendiri, kebetulan kemarin mungkin semester lalu ya, baru ambil mata kuliahnya di bidang finite element. Jadi lebih suka mungkin pengen mengulik lebih dalam atau tertarik lebih lagi di bidang komposit ya. Komposit itu kayak bagian dari ya material sih. Material. Modifikasi material untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu. Jadi aku lebih tertarik di bidang permodelan komposit ataupun bidang finite element gitu. Oke. Apa maksudnya dari untuk material yang mau mendapatkan apa yang kita mau itu maksudnya gimana? Gambarannya seperti apa? Oke, mungkin kalau kayak contohnya aja gini. Kalau dulu kalau kita pakai baju itu hanya dari tahunya dari kain doang gitu. Okay. Tapi kan sekarang banyak nih terobosan baru di bidang industri. Ada nih teknologi-teknologi di bidang pakaian misalnya itu kayak satu brand itu mengklaim bahwa pakaian ini lebih nyaman nyaman di kulit ataupun memiliki sistem regulasi udara yang lebih baik untuk sehingga tetap nyaman dipakai. Jadi modifikasi seperti itu yang mungkin bisa kita bilang komposit ya. Lalu untuk di bidang industri sendiri, kalau industri kesehatan misalnya implan gigi ataupun implan tulang itu sekarang berbahan komposit. Jadi bagaimana ramah untuk tubuh, ramah untuk lingkungan, dan after effect-nya bagaimana kalau kita pakai dengan jangka yang panjang gitu. Oke. Penelitian di bidang komposit sejauh yang Mbak Olivia tahu itu di Indonesia itu udah banyak. Untuk aku dari kacamata aku di mahasiswa ITB sendiri sih ya. Sekarang lagi berkembang. Kalau dibilang banyak sih belum terlalu banyak. Tapi berkembang. Namun, ya di Indonesia lagi berkembang di bidang penelitian mungkin ya. Dan implementasi mungkin masih lumayan ada dan juga akan lebih berkembang lagi ke depannya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan terkait dengan cita-cita nih. Karena Mbak Olivia masuk teknik mesin, cita-citanya mau jadi apa? Oke, jadi cita-cita aku sendiri dari dulu pengen jadinya ya engineer, atau kita sering awamnya itu insinyur ya. Mungkin bergerak di bidang, aku sih lebih kepengen di industri ataupun mungkin kalau ada kesempatan di bidang bisnis juga untuk lebih melebarkan sayap. Namun kalau spesifiknya sendiri belum ada sih, tapi lebih ke pengen berkarir di bidang industri dan juga bisnis yang lebih luas. Jadi kalau saya simpulkan, ilmu yang didapat di teknik mesin ini mau dispesifikkan atau mau diarahkan atau mau diiriskan dengan ilmu bisnis ya, perbisnisan, atau enggak mungkin di bidang industri gitu ya. Manufaktur? Manufaktur ya boleh. Manufaktur atau F&B atau mungkin lebih ke manufaktur sih daripada F&B, karena aku pribadi mungkin backgroundnya di teknik mesinnya, jadi lebih pengen di bidang yang selaras sih dengan apa yang aku kerjakan sekarang. Oke. Pertanyaan terakhir. Sekarang saya mau bertanya nih, untuk kira-kira apa hal yang membuat mendukung ya, maksudnya bukan mendukung, apa yang sekiranya bisa mendorong teman-teman yang lain ya, terutama dari kaum perempuan, untuk ayo kita jangan takut lah masuk mesin gitu, masuk jurusan mesin ini asik kok gitu kan. Dan sebenarnya nggak seperti yang kalian bayangkan, solidaritasnya kuat ini sebagai macam. Itu mungkin bisa disampaikan.
Oke, mungkin untuk teman-teman yang memang masih ragu ataupun masih bimbang nih untuk apalagi perempuan ya, untuk apakah aku masuk di dunia engineering atau di bidang teknik. Menurutku sih pribadi lebih ke coba aja sebelum dan tidak usah terlalu mendengar stigma masyarakat ya. Karena apa yang mereka bilang tuh tidak semenakutkan yang ketika dijalani gitu loh. Okay. Terutama mungkin pada takut nih, oh nanti aku nggak temu temen cewek ataupun ataupun kebanyakan cowok nih. Gitu ya. Tapi menurutku sama aja sih kalau dari bidang pertemanan ataupun bidang yang lain. Karena ada himpunan, ya, ada betul. UKM ya. Aku pribadi juga berteman dengan siapapun juga oke aja. Jadi menurutku baik perempuan ataupun laki-laki dalam pertemanan itu sama aja. Selama kalian bisa menemukan lingkungan yang cocok dan juga semua terutama orang tua ya ataupun sekitar kalian mendukung, ya silakan dicoba aja. Dan juga untuk di bidang keilmuannya sendiri sangat menarik, terutama untuk perempuan. Jadi mungkin lebih butuh effort untuk kemampuan berpikir, melatih logika, dan logika. Itu menurutku tidak akan ditemukan di bidang lain. Oke. Terakhir ya nih, terakhir lagi. Satu kata untuk kaum perempuan yang masuk jurusan mesin. Satu kata. Satu kata sih, ya semangat dan selesaikan apapun yang kalian mulai. Karena menurutku nggak ada beda sih, mau perempuan ataupun laki-laki, semua layak mendapatkan pendidikan yang sama, lalu layak mendapatkan fasilitas yang sama, dan juga perempuan juga harus bisa mengembangkan logika dan pemikiran mereka sendiri. Oke, satu katanya tadi adalah di awal itu adalah semangat. Oke, saya Riko dan dengan Mbak Olivia. Iya. Sekian wawancara kita, bincang-bincang kita, gitu. Dan kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Sebagai penutup nih, kita ngomong nanti ketika saya bilang kamus AI, kita jawab asupan wawasan kamu sehari-hari ya. Oke. Kamus AI, asupan wawasan kamu sehari-hari. Terima kasih.